Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, di depan kita kali ini adalah duo Mitsubishi kelas low MPV dengan kelas low SUV yang menjadi kasta paling mewah atau paling sultan di kelasnya. Nah, yang sebelah kanan ini yang warna silver adalah Mitsubishi Xpander Cross Premium Package. Ini adalah sultannya Mitsubishi Xpander Cross, yang di sebelahnya itu Mitsubishi Xpander Cross yang biasa. Dan yang ini adalah Mitsubishi Xpander Ultimate, kasta paling mewah dan paling komplit dan paling gagah daripada Mitsubishi Xpander. Nah, kedua mobil ini adalah mobil yang sangat atau paling terkenal dan paling happening di tahun ini, apalagi di tahun 2022, karena memang benar-benar menarik perhatian pada saat edisi facelift ini diluncurkan dan diumumkan untuk pertama kalinya. Termasuk yang Xpander Cross ini, yang dimana bagian luarnya perbedaannya dengan yang edisi sebelumnya nggak begitu banyak, tapi di bagian dalamnya itu berubahnya luar biasa bosku. Nah, ulasan kita kali ini akan membahas mengenai informasi menarik untuk kalian yang selama ini menginginkan kedua mobil ini atau salah satu dari kedua mobil ini, tapi terkendala mengenai harga, lalu kemudian mengenai proses pembeliannya, paket pembeliannya, dan promonya. Semua akan kita sampaikan pada video kali ini, dan tentu akan ada informasi yang sangat menarik yang menjadi referensi yang bisa kalian pakai atau kalian pilih pada saat kalian menginginkan mobil ini. Nah, mobil ini tentunya dijual dengan metode cash atau kredit untuk Xpander Ultimate yang super keren ini dengan Xpander Cross yang super garang ini. Lalu kemudian yang kedua, mobil ini juga bisa melayani untuk pembelian fleet. Lalu kemudian mobil ini itu bisa kalian trade in atau tukar tambah dengan mobil kalian bosku, khusus untuk di area Jabodetabek. Dan kalau kalian tertarik dengan program itu, kalian mau bawa mobilnya ke showroom, lalu kemudian kalian ingin menukar dengan salah satu dari kedua mobil ini, maka silahkan bawa mobilnya, akan ditaksasi nanti untuk proses trade-in. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, kalian bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi untuk area Jabodetabek. Nah, bisa juga kalian dengan mencatat nomor nomor kontak yang kita pasang di video ini. Silahkan di pause videonya kalau kalian ingin mencatat kontaknya, atau kalian langsung tulis saja nomor kontak yang kita pasang di video kali ini. Nah, selanjutnya itu DP-nya itu bisa dengan 10% aja bos. Jadi DP-nya ringan. Hanya dengan ya sekitar 20 jutaan kalian bisa bawa pulang salah satu mobil yang ada di sini. Kalau mau bawa pulang kedua-duanya juga oke, nggak ada masalah. Dan ada promo atau informasi menarik lainnya yang sangat menarik yang akan kita sampaikan setelah kita menunjukkan apa perbedaan dari kedua mobil ini. Perbedaan pertama adalah yang sebelah kanan yang silver atau Xpander Cross ini adalah mobil kelas low SUV atau SUV low SUV lah, atau SUV kelas bawah lah ya, bukan big SUV kayak atau small SUV kayak Pajero Sport. Nah, yang sebelah kiri adalah Xpander Ultimate yang ini merupakan low MPV yang selama ini bersaing dengan Avanza, Xenia, R3 dan yang lainnya. Ini bersaingnya dengan Toyota Rush, Honda All New BR-V dengan Livina X0 kalau nggak salah kemarin, dan tentu dengan Toyota Veloz kalau nggak salah. Cuman Veloz sekarang bersaing dengan yang ini, yang Ultimate aja. Nah,
perbedaan yang kedua selain dari kelasnya, mobil ini menggunakan wajah atau fascia dynamic shield atau garis atau bahasa desain dynamic shield, yang ini juga menggunakan dynamic shield, tapi yang ini muka depannya lebih kelihatan kayak gepeng ya, jadi kelihatan lebih kaku dan kelihatan lebih garang. Kalau yang ini agak lebih melonjong ke depan, sehingga memang Xpander Ultimate itu lebih panjang sedikit daripada si Xpander Cross. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini masih pakai LED reflektor biasa ya. Ini masih pakai LED reflektor biasa. Yang ini udah pakai LED projector. Itu udah pakai proyektor. Nah, di ini dia bagian atasnya ada lampu sein ya, di bagian atas itu dengan positioning lampnya. Kalau yang ini lampu seinnya masih tetap yang ada di bawah, bos. Nah, itu bedanya. Terus ini udah pakai LED untuk yang fog lampnya, yang itu masih pakai bohlam biasa untuk fog lampnya. Itu bedanya. Lalu kemudian ada hood emblem untuk varian yang premium package, Xpander Cross Premium Package. Udah dilengkapi dengan hood emblem, tapi untuk Mitsubishi Xpander Ultimate ini ada hood emblemnya juga, tapi dijual terpisah sebagai aksesoris. Nah, itu aja bedanya dari depan. So, kalian pilih mana? Kalian pilih yang Xpander Ultimate atau kalian pilih yang Xpander Cross Premium Package? Kalian tinggal tentukan berdasarkan selera dan keinginan kalian. So, kalian pilih mana, bos? Yuk, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Mau bawa pulang yang ini, atau lebih merasa ini lebih garang, atau lebih mewah, atau yang ini yang lebih tangguh, lebih elegan, dan lebih ganteng. Silahkan dipilih. Nah, dari samping, mobil ini pakai velg dual tone untuk yang Ultimate ini dengan ring 17. Yang ini sama, dual tone juga dengan ring 17, tapi dengan motif yang berbeda. Ini motifnya lebih tangguh, memang kayak mobil-mobil ya layaknya SUV lah ya, dengan palang-palangnya yang kayak tangguh kayak gitu. Yang ini lebih elegan dan lebih menonjolkan kemewahan. Sama-sama menggunakan side skirt. Ini minimalis untuk side skirtnya karena nggak mau terkesan ala-ala SUV. Kalau ini benar-benar ala SUV. Bahkan yang ini dilengkapi dengan over fender yang membul keluar, sehingga memang mobil ini kalau kita lihat dari samping kayak gini, itu jadi lebih kokoh dan lebih garang. Kalau yang ini si Xpander Ultimate nggak ada over fender tambahannya, jadi dia lebih kelihatan elegan aja. Nah, garis jendelanya, karena ini sama-sama kasta sultannya Xpander untuk masing-masing tipe, ini juga sama-sama menggunakan garis jendela dengan warna chrome. Nah, sama-sama menggunakan cover warna chrome untuk spionnya, lalu kemudian disematkan lampu sein untuk masing-masing juga. Nah, handle pintunya sama-sama menggunakan warna chrome ya. Yang ini warna silver, tapi handle pintunya sama-sama menggunakan warna chrome. Warna apapun untuk kasta paling mewah, handle pintunya pakai warna chrome. Yang ini ada tombol buat smart key keyless-nya. Ya, sama dengan yang si Ultimate ini. Si Premium Xpander Cross ini sama-sama menggunakan tombol lock unlock-nya. Nah, si Xpander Cross ini dilengkapi dengan roof rail yang ada di atas. Nah, bisa buat taruh roof rack. Dan kalau kita taruh roof rack di atas, mobil ini jadi kelihatan lebih garang. Saya udah pernah beberapa kali melihat Xpander Cross pakai roof rack di atasnya. Coba dah bayangin kalau kalian lihat kayak gini, terus ditambah roof rack di atasnya, akan lebih macho dan kelihatan lebih adventurer mobil ini. Nah, si Ultimate nggak ada roof rack yang ada di atasnya. Itu bedanya. Nah, si Xpander Cross pakai kaca filmnya Vicol, bos. Nah, ini pakai kaca filmnya Vicol, yang ini pakai kaca filmnya yang ICU. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, untuk suspensinya itu sama di antara keduanya, maka kenyamanan mengemudi juga sama di antara keduanya. Di belakang juga sama-sama menggunakan rem tromol, belum pakai yang cakram, sama-sama tromol, sama-sama electric parking brake. Nah, dari belakang si Xpander Cross ini lampu belakangnya belum yang pakai T-shape, masih lampu Xpander yang lama. Kalau si Xpander Ultimate ini itu udah pakai lampu yang T-shape, jadi lampu belakangnya jadi kelihatan lebih modern, sehingga memang benar-benar akan beda dengan Xpander Cross pada saat menyala. Ini masih pakai bohlam, yang ini udah pakai LED. Untuk lampu mundurnya dipakai LED, tapi untuk lampu seinnya masih pakai bohlam biasa. Nah, yang ini Xpander Cross Premium juga dilengkapi dengan kamera mundur, dan tentu sensor parkir ada 2 di bagian bawah. Nah, termasuk untuk reflektornya, dia model yang vertikal. Nah, ini ada rear bumpernya juga atau rear under garnish. Yang ini juga sama, ada rear under garnish yang kelihatan modelnya itu lebih elegan, lalu kemudian ada sensor parkirnya dan ada kamera mundur ya, bos. Nih, ada kamera mundur, bos. Jadi kalau misalkan kalian parkir dan mentok kena di bagian belakang
bukan mobilnya yang kurang, skill kalian yang kurang. Sama-sama udah pakai rear defogger, rear wiper, lalu kemudian ini juga sama rear defogger, rear wiper. High mount soft lamp sama-sama ada untuk keduanya, lalu kemudian di atas ada shark fin antena, sama-sama ada di antara keduanya. Nah, di antara kedua mobil ini tentu akan menjadi pilihan yang membingungkan. Di antara keduanya, kalian pilih yang Expander Cross atau kalian pilih yang Expander Ultimate. Nah, untuk selanjutnya ya, informasi yang bakal kita sampaikan adalah mobil ini bisa dikredit dengan kredit khusus yang tenornya bisa nyampe 8 tahun, bosku. Bisa sampai 8 tahun. Bisa DP 20 juta atau DP 10% dan bisa kredit sampai 8 tahun. Atau bisa kredit sampai 8 tahun. Kalian tinggal pilih yang mana, bosku. Tentu dengan kredit 8 tahun, maka mobil ini cicilannya akan seminimal mungkin. Saya jadi ikut-ikutan gagap deh kayak orang-orang. Nah, terus aksesorisnya, ada aksesoris gratis ya tentu di paket promonya di antara keduanya. Lalu kemudian proses kreditnya murah, bosku. Proses kreditnya murah, mudah, cepat, dan bisa dibantu sampai approve. Jadi pembelian antara Expander Ultimate dengan Expander Cross Premium ini kalian bisa dibantu untuk prosesnya sampai approve. Bahkan untuk yang tinggal di rumah kontrakan dan BI checkingnya itu call 5 di area Jabodetabek dengan nomor kontak yang ada di layar ini dan di deskripsi, kalian bisa dibantu, bosku, sampai approve. Bisa dibantu, diusahakan sampai approve. Nah, untuk perhitungan kreditnya pastinya fleksibel, datanya pasti bisa dijemput dan bisa diproses, dibantu untuk diproses sampai approve di pembiayaan. Lalu kemudian untuk jasa servis dan oli serta spare partnya bisa untuk 4 tahun dan atau 50.000 kilometer. Nah, untuk lebih menariknya silakan hubungi nomor kontak yang ada di layar video kita atau di deskripsi. So, kalian pilih yang mana? Dari belakang lebih suka Expander Cross atau lebih suka Expander Ultimate? Keduanya adalah kasta sultan. Kita lihat area penyimpanannya. Ini masih pakai tuas untuk bukaannya si Expander Cross, tapi so far tempat penyimpanannya itu sama. Nah, sama-sama ada kompartemennya di bawah, ada 5 masing-masing kiri satu di kiri dan kanan tuh. Lalu kemudian di tengah ada 3, jadi 5. Dan ini ada tutupnya yang ini benar-benar membuat penyimpanannya jadi rata lantai. Jadi kalau kita narik barang tinggal seret, itu nggak nyangkut. Dan ini bagian bawah materialnya tuh hard. Kalau kompetitor kalau nggak salah materialnya agak kurang hard. Nah, ini kalau jok belakangnya dilipat kayak gini, maka benar-benar area penyimpanan jadi sangat luas. Sama seperti yang ada di Expander Ultimate juga, nanti kita tunjukin. Cuman bedanya yang ini interiornya di bagian atas abu-abu, di bagian bawah warna hitam. Nah, nanti kita lihatkan joknya seperti apa. Di bagian belakang ada cup holdernya juga, tempat penyimpanan, dan ada power outlet. Sebelah kiri ada cup holder, tempat penyimpanan, nggak ada power outlet. Itu udah cukup. Terus di Ultimate, dia udah pakai tombol, bukan pakai tuas lagi untuk bukaannya. Dan ini sama tempat penyimpanannya, sama persis seperti yang Cross tadi, karena memang mobil itu dan mobil ini dipakai dari basis yang sama. Nah, ini juga sama pada saat dilipat jok belakangnya. Dan ini bedanya adalah interiornya bagian bawah warnanya beige kayak gini, bagian atasnya abu-abu. Bedanya kayak gitu. Dan memang yang warna beige kayak gini tuh kelihatan lebih ultimate, lebih mewah, lebih elegan. Nah, kalau itu lebih sporty memang, makanya dibuat dengan warna hitam ya, namanya SUV ya. Sport Utility Vehicle. Sekarang kita lihat bagian dalamnya untuk baris kedua. Expander Cross Premium Package ini itu menggunakan material kulit untuk sandaran dan dudukan tangannya, dan dengan jahitan dan benang asli. Ini akan sangat nyaman, dan ini warnanya warna blue navy, bukan yang warna beige kayak si Expander Ultimate. Nanti kita tunjukin Expander Ultimate. Nah, di bawah sini ada tempat buat naruh barangnya. Ini plastiknya sebenarnya masih diplastikan semua, nanti bakal dilepas pada saat serah terima dan dilepas sendiri oleh pembelinya gitu kan. Nah, di bawah ada botol holder, ada 3 malah untuk tempat naruh botol. Dan ini untuk baris tengahnya atau baris keduanya sama, bos, pakai kulit dengan jahitan benang asli. Ini empuk makan. Kalian coba deh jalan-jalan ke Mitsubishi dan kalian rasakan material kulitnya. Ini material kulitnya mewah memang dan nyaman. Headrestnya tentu ada di sini, 2 di bagian tengah dan 2 di bagian belakang, 2 di bagian depan. Tapi di tengah sini dilengkapi dengan cup holder dan armrest. Nah, untuk bagian baris keduanya bisa charging
USB slot dan bisa buat Type C, dan ini legroomnya sangat luas. Oh ya, untuk akses ke jok paling belakang dia one touch tumble kayak gini, dan ini bukaannya sangat lebar sehingga memang benar-benar memudahkan kita untuk naik turun, dan di sini dipasangin plate untuk kita injak, dan ini aman untuk mobilnya. Nah, kalau kita lipat kayak gini, ini akan sangat luas lagi untuk tempat penyimpanan barangnya, dan kalau kita lihat untuk konfigurasi cup holdernya dia memanjang, so kalau misalkan diturunkan cup holdernya masih bisa buat nyenderin tangan di kiri dan kanan. Itu smart buat saya, ide dari Mitsubishi dengan itu. Lalu si Ultimate itu bagian dalamnya kayak gini. Bangunan fisiknya sama, bentukannya sama, cuman bedanya adalah ini pakai jok dengan material fabric. Tapi ini empuk kok bosku. Ada yang tanya, gampang kotor Kenyataannya di mobil yang baru terakhir kita review yang Xpander Ultimate dengan full aksesoris itu udah lama dipakai sebagai mobil operasional dan mobil test car, tetap bersih kok dan tetap kelihatan elegan, malah kelihatan lebih mewah dengan warna yang seperti ini. Tapi balik lagi soal warna, soal selera, dan semua sebenarnya soal selera kalau soal warna dan termasuk soal desainnya. Lalu untuk paling depannya, nah mobil ini adalah kasa paling mewah daripada si Xpander Cross. Sama di sini materialnya kulit juga. Ada jahitan benang aslinya di atas juga. Lalu kemudian ada speaker, ada cup holder, botol holder, malah bukan cup ya, botol di situ. Lalu kemudian untuk jok depannya sama seperti yang ada di belakang tadi. Ini masih diplastikin, ini kulit bos, dan ada benang jahitan aslinya. Ini bisa diatur ketinggiannya sehingga kalian bisa dengan postur setinggi dan serendah apapun kalian bisa memodikan mobilnya. Ada pengaturan buat sudut recline dan buat sliding. Mobil ini itu dilengkapi dengan setir yang materialnya dari kulit. Lalu kemudian ini ada cruise control bos. Jadi kalau kalian kemudikan mobil ini, nggak perlu kaki kita capek-capek kalau kita mau istirahatkan. Kecepatan dan menaikkan dan menurunkan kecepatan hanya dengan stick ini. Enak bos. Dan bisa dinonaktifkan. Sebelah kiri ada audio switch steering. Lalu kemudian ada voice command, ada buat ngangkat tutup telepon. Lalu kemudian di sini ada armrest yang dia dibalut kulit. Warnanya blue navy sama seperti yang ada di joknya, blue navy berpaduan dengan warna hitam. Cup holdernya dia yang model melintang kayak gini. Udah pakai electric parking brake dan auto hold, transmisi automatic CVT, ada power outlet dan USB slot, dan ada tempat penyimpanan di bawah. AC-nya udah digital dengan dial manual, jadi bisa dioperasikan sambil kita fokus ke jalan yang ada di depan. Head unitnya cukup besar, 9 inch kalau nggak salah. Lalu kemudian ini udah pakai spion tengah. Nah, ini untuk yang si Xpander Cross Premium, dan termasuk di bagian dashboardnya dia pakai material kulit yang warnanya warna blue navy kayak gitu. Nah, start dan stop engine button di bawah, ada pengaturan spion termasuk tracknya, dan ada buat auto on off mesinnya pada saat di lampu merah. Mesinnya bisa mati dan bisa start lagi pada saat kita pengen jalan, dan ada buat stability control. Nah, lalu bagaimana dengan yang ada di Ultimate? Yang ada di Ultimate, Xpander Ultimate yang bukan Cross, itu sama secara bentukan fisik, cuman beda warna aja. Sama menggunakan kulit, sama-sama menggunakan high adjuster, recline dengan sliding. Bedanya cuma di joknya, ini fabric, yang onok kulit. Ini fabric, tapi ini fabricnya dengan motif diamond, dan ini agak kotor. Kalau di kayak gini ini udah bersih aja kok. Nah itu bosku, sama-sama udah pakai cruise control, audio switch, voice command yang agak tutup telepon, cup holder ya sama-sama bentukannya. Ini juga sama-sama, cuman beda warna, tapi ini kulit juga. Yang warna blue navy, yang ini warnanya warna beige, warna terang. Sama-sama electric parking brake with auto hold, sama-sama transmisi CVT, power outlet dan USB slot juga sama, tempat penyimpanan sama, AC-nya juga sama, model dashboardnya juga sama, cuman beda warna aja bos. Nah, sama di sini juga ada buat pengaturan start dan stop engine-nya pada saat berhenti, lalu kemudian stability control, start dan stop engine button, pengaturan spion. Well, itu bosku yang bisa kita update kali ini mengenai si Mitsubishi Xpander Ultimate dan Mitsubishi Xpander Cross. Kalian pilih mana, silahkan tentukan pilihan kalian. Selain Xpander Ultimate dan Xpander Cross, juga ada Xpander yang lain yang bisa kalian bawa pulang dengan menghubungi kontak yang ada di deskripsi dan di layar video. Nah, terima kasih update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.